Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, aku Inka Amelia Rizky dari program Studi Manajemen. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi silakan yang mau memperkenalkan diri dulu siapa? Silakan Kak Kartika. Kenalkan, Kak nama aku Kartika, Kartika maju ke Nurul depan. Safiati dari Prodi Manajemen. Oke, siapa lagi nih? Kak Yusril coba laki sendiri di sini. Oke. Perkenalkan, nama saya Yusril Risa Mahendra dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Yes, UNES ya, anak UNES. Oke, aku ya. Oke. Hai, aku Isnaini Fitriani Ramadhani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Jadi kalian apa nih kesibukannya? Sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang. Kesibukannya nugas kali ya, Kak? Betul. Tugasnya banyak ya kalau Nugas kerja. Ya, betul. keren. Oke. Kalau Kak Kartika, apa nih kesibukannya? Halo, Kak Kartika. Halo? Tapi suaranya Ya, Kak Kartika kesibukannya apa, Kak? nugas juga sama. Udah pasti ya, mau ospek juga kan kita. Oke. Bisa kita mulai sekarang. Ya, kita hari ini live sharing tentang mental health. Oke. Kita akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, sebelum itu, kita akan membahas kesehatan mental yang meliputi ada definisi kesehatan mental, ada jenis gangguan mental, gejala gangguan mental, serta ada dampak dan tips and trick. Oh ya, terakhir nanti juga ada seberapa penting sih kesehatan mental dari kita masing-masing. Seperti itu ya, Kak? Iya, benar banget. Oke, yang pertama ada definisi kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu apa sih? Oke, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang secara emosional, secara perilaku, dan secara sosial terjaga keseimbangannya dengan baik gitu. Jadi, itu akan berpengaruh terhadap cara kita dalam merasakan, dalam bertindak, dan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi seperti itu, Kak. Oke, kesehatan mental. Orang yang memiliki kesehatan mental itu akan berperilaku secara normal khususnya dalam menghadapi segala persoalan yang ada dalam hidupnya. Dia bisa menyelesaikan masalah hidupnya dengan kemampuan pengelolaan stres yang baik. Seperti itu. Nah, ada nih sumber lain yang menyebutkan pengertian kesehatan mental. Ada yang menyebutkan bahwa kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang terbebas dari segala bentuk gejala gangguan mental. Nah, Kak Kartika, boleh tolong jelasin apa aja sih gejala gangguan mental? Oke, aku mau jelasin. Atau Kak Yusril, mungkin boleh ya? Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala gangguan mental yang sering terjadi ya. Gejala secara umum itu dibagi dua. Yang pertama gejala ringan dan kedua gejala berat. Untuk gejala ringan itu biasanya itu terjadi rasa cemas, khawatir, firasat buruk, dan takut yang berlebihan. Kita terus merasa tegang, tidak tenang, mudah gelisah. Sementara gejala berat itu bisa sampai depresi,
kecanduan alkohol maupun narkoba, halusinasi, waham, atau delusi. Selain berdampak pada psikologi, juga bisa berdampak kepada fisik kita. Kesehatan kita menurun, sakit kepala, sakit mah, dan yang lain-lain. Gitu. Untuk dampaknya itu dimulai dari diri sendiri. Baik kesehatan menurun, melukai diri sendiri, dan yang kedua itu berdampak kepada lingkungan sekitar yang terdekat, contohnya yaitu keluarga. Biasanya yang mengalami gangguan mental akan menjadi tidak peduli dengan keluarga, sering marah-marah, dan sering ngomel-ngomel tidak jelas, teriak-teriak. Dan yang dampak paling buruk adalah bisa menyebabkan bunuh diri. Oke, sekian. Oke, seperti itu ya, Kak. Nah, berikutnya ada penyebabnya. Ya, Kak Kartika boleh menjelaskan. Oke, aku bakal jelasin penyebab gangguan mental itu sendiri. Sebelum aku jelasin penyebab gangguan mental, sebelumnya penyebab gangguan mental itu belum dipastikan, belum pasti banget faktor-faktornya. Tapi ada yang udah mempengaruhi, ada yang udah saling terkait banget sama penyebabnya ini, yaitu penyebab dari faktor biologis dan faktor psikologis. Kalau dari faktor biologis itu contohnya kayak otak yang benturan otak, kerusakan otak, atau cedera otak. Kalau yang faktor psikologis itu kayak peristiwa traumatik, perasaan rendah diri, kesepian, atau ada masalah di masa kecilnya, dan lain sebagainya. Masih banyak banget. Bahkan sampai ke kurang mampu bergaul dengan orang lain juga bisa jadi penyebab dari gangguan mental. Itu aja dari aku penyebab gangguan mental. Selanjutnya ada Oke, terima kasih Kak Kartika. Berikutnya, aku pengen tahu nih tips and trick dari Kak Amel. Tips and trick untuk menjaga kesehatan mental kita. Silakan Kak Amel. Terima kasih Kak Isma. Oke, kalau misalkan kita bicara tentang tips dan trik mental, kesehatan mental, itu sebenarnya banyak banget ya. Apalagi kalau misalkan anak zaman sekarang itu kayak bilangnya healing nih. Siapa dari kalian yang sering banget healing sama temen, itu tuh salah satu cara ngatasin kesehatan mental. Karena apa ya, orang yang terkena kesehatan mentalnya terganggu itu tuh pasti butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Terus perbanyak bersyukur, tanemin hal positif dari diri kita sendiri. Kita nggak boleh nih bilang aku jelek, aku ini, aku kurang ini. Enggak, kita harus bilang kayak aku hebat versi aku sendiri gitu. Jangan tanemin hal-hal yang negatif gitu, karena itu beneran ngaruh banget kan di kesehatan mental kita. Terus tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang bergizi gitu, makanan yang baik gitu. Terus apalagi ya? Terus salah satunya yang ngebikin apa ya, yang jadi tips untuk kesehatan mental itu salah satunya dukungan dari orang sekitar. Kita nggak boleh ngejudge, wah ini kamu gini, itu enggak. Kita harus mendukung sesama gitu. Terus perbanyak waktu buat aktivitas yang bermanfaat. Kayak olahraga, kita main sama temen, kita diskusi bareng-bareng gitu sih. Kalau misalkan udah yang terkena gangguan mental yang beneran kayak berat, itu kayak depresi, kita perlu ke psikoterapi. Kita cerita masalah kita ke psikolog atau psikiater. Itu biasanya kita dikasih obat sih kalau misalkan ke psikiater ya. Itu kalau misalkan ke psikolog kayaknya kita cuma cerita gitu kan, dikasih saran. Atau kalau misalkan mau lain yang udah berat banget, itu biasanya rawat inap, stimulasi otak. Jadi ya seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi seberapa penting nih menurut kalian, menurut pendapat kalian, kesehatan mental itu seberapa penting buat kita semua gitu? Coba Kak Kartika, aku pengen tahu dong seberapa penting kesehatan mental bagi Kak Kartika. Oke,
seberapa penting kesehatan mental bagi kita semua itu sama kayak seberapa penting kesehatan fisik. Dimana kita semua butuh kesehatan mental yang baik biar bisa berkembang dengan cara yang sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi dengan perubahan, termasuk ke perubahan untuk bisa bangkit kembali dari rasa kekesalan atau rasa kekecewaan. Itu sih dari aku. Kalau dari Kak Krisna ini sendiri gimana? Kesehatan mental itu emang sangat penting ya Kak, supaya kita itu bisa terhindar dari stres, bisa mengendalikan emosi, karena kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi dengan baik, nanti ujung-ujungnya itu kita akan mengalami yang namanya depresi, di mana depresi itu sangat rentan bagi remaja. Kesehatan mental itu sangat penting agar kita juga bisa hidup dengan nyaman dan tentram. Kalau menurut Kak Amel? Menurut aku sendiri kesehatan mental itu beneran penting banget ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita berpikir yang positif, itu tuh beneran ngaruh ke emosional, psikologis, terus sosial gitu. Menurut aku kayak pinter-pinter kita deh tahu diri kita sendiri gitu. Kita tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Jadi kita paham banget diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa kan nyamain diri kita sama orang lain. Misal aku harus jadi kayak Kak Kartika nih, kan nggak bisa kan. Aku harus jadi kayak Kak Isna, itu kan nggak mungkin. Kalau misalkan kita selalu ikutin tuntutan dari orang lain, kita mau jadi kayak orang lain, kita selalu bandingin diri kita sama orang lain, menurut aku itu kayak beneran nggak bisa deh. Itu beneran ngaruh ke kesehatan mental kita sendiri. Kayak kita kekhawatiran, kita nggak bisa mencapai target kita jadi kayak Kak Kartika nih misalkan. Terus kita nggak bisa apa ya, nggak bisa konsentrasi karena kita konsentrasinya bakalan hilang gitu. Terus kita bakalan kekhawatiran, kecemasan. Jadi menurut aku insecure, overthinking itu oke, nggak masalah. Itu tuh ya setiap orang pasti punya lah itu. Sekelas Najwa Shihab mungkin insecure juga gitu, pernah ngalamin. Tapi menurut aku semua itu jangan berlebihan sih. Ya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya Kak. Iya, sewajarnya aja sebenarnya. Menurut Kak Yusril nih, seberapa penting sih kesehatan mental bagi kehidupan kita? Kalau ditanya seberapa penting, ya sangat penting. Karena mental adalah diri kita. Kalau diri kita terganggu kan, mana bisa kita hidup secara normal, menjalani hidup sesuai kayak orang normal aja gitu. Namanya orang kan terganggu, pasti kan tidak baguslah, baiklah dalam menjalani hidup ini. Dan benar tadi dikatakan Mbak Isnain, kalau kita harus banyakin insyukur daripada insecure. Iya, benar banget. Kak Yusril sendiri pernah nggak tuh ngalamin insecure? Ya pernah sih, pernah. Ya itu wajar lah kalau apalagi pada usia-usia remaja gini kan. Juga ya Kak Yusril. Iya, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya ya Kak. Benar sekali. Oke, mungkin pembahasan kita kali ini cukup ya Kak. Iya cukup sih. Iya. Jadi intinya kita harus berbanyak bersyukur, beribadah ke Tuhan buat hilangin rasa insecure itu sendiri sih. Betul banget. Oke, segitu dulu kali ya Kak. Ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Terima kasih.